Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 4. Bun Beng terbelalak, tidak percaya. Suhunya adalah orang yang terpandai di Xiao Limpai, memiliki ilmu seperti dewa. Bagaimana mungkin ada tokoh Kang Ou yang lebih pandai dari gurunya ini? Namun, selamanya gurunya tidak pernah bicara bohong, maka apa yang diterangkan ini tentu ada benarnya pula. Hal ini membuat Bun Beng tertarik dan makin besar dorongan keinginan hatinya untuk bertemu dengan tokoh-tokoh sakti yang aneh itu. Sejenak mereka tak berkata-kata. Bun Beng termenung, teringat akan ibunya. Ibunya juga seorang murid Xiao Limpai, dan amat lihai. Ia teringat akan keadaan dirinya 5 tahun yang lalu, ditinggalkan dalam kuil tua oleh ibunya. Teringat ia akan pesan ibunya ketika hendak pergi. Bun Beng, anakku sayang. Ibumu akan pergi mencari musuh besar kita. Mungkin aku tidak akan pergi lama. Akan tetapi kalau aku tidak kembali, tentu ada orang lain datang menjemputmu dan engkau harus turut dengan dia, anakku. Ternyata kemudian bahwa yang datang ke kuil demikian banyak orang yang saling memperebutkan dia. Selama 5 tahun ini, kalau dia mengajukan pertanyaan pada gurunya tentang ibunya yang tidak kembali ke kuil, gurunya tidak mau menerangkan, hanya berkata, "Belajarlah yang rajin, dan kelak engkau akan tahu sendiri apa yang terjadi dengan ibumu." Sekarang timbul lagi keinginan tahunya. Dia telah besar, telah 10 tahun lebih usianya. Gurunya telah membolehkan untuk pergi merantau biarpun kini suhunya itu menemaninya. "Suhu, harap Suhu suka ceritakan tentang ibu. Apakah ibu masih hidup? Ataukah sudah mati? Harap Suhu jangan khawatir. Tecu kira tentu ibu sudah tidak ada, karena kalau masih hidup, tentu Suhu tidak menyembunyikannya dari pengetahuan Tecu. Maka, Tecu harap sudilah Suhu berterus terang. Kalau masih hidup, di manakah ibu? Kalau sudah mati, mengapa? Siapa membunuhnya dan di mana kuburannya?" Melihat Suhunya ragu-ragu untuk menjawab, anak itu melanjutkan. "Suhu, harap Suhu jangan khawatir mengatakan andai kata ibuku telah mati. Telah terlalu lama Tecu menganggap ibu telah tidak ada, dan keraguan ini lebih menyiksa daripada mendengar kenyataannya. Bukan main anak ini, pikir kakek itu. Sekecil ini memiliki wawasan sedalam itu, maka ia pun lalu menjawab, ibumu Bok Him murid Xiao Limpai itu memang telah tewas, Bun Beng." Bun Beng menunduk sejenak dan dia tidak menangis. Hanya suaranya menjadi agak gemetar ketika ia bertanya. "Apakah ibu gagal membalas dendam dan tewas di tangan musuh besarnya?" "Tidak muridku. Ibumu tidak gagal, bahkan berhasil membunuh musuhnya, akan tetapi musuhnya itu pun dapat membunuhnya. Dalam pertandingan itu, mereka keduanya tewas. Nah, sekarang engkau telah mengerti dan sebaiknya kalau engkau tidak lagi memikirkan ibumu." "Baik, Suhu. Akan tetapi ayahku? Di manakah ayah Tecu?" Ibuku tidak pernah mau menjawab kalau Tecu menanyakan ayah. Berat rasa hati kakek Xiao Lam. Bagaimana dia harus menjawab? Dia tidak mau membohong, akan tetapi juga tidak sampai hati untuk menceritakan bahwa ayah anak ini adalah musuh besar ibunya itu. Maka setelah berpikir sejenak, ia menjawab tenang. "Ayahmu juga telah meninggal dunia, Bun Beng." "Oh." Anak itu kecewa sekali, akan tetapi tidak menangis, tidak berduka karena memang selamanya belum pernah ia melihat ayahnya. "Tahukah Suhu, siapa nama ayah Tecu?" "Namanya?" "Gak lihat." Bun Beng mengangguk dan menggigit bibirnya. Nama itu terukir di lubuk hatinya dengan 2 huruf besar-besar. "Jadi Tecu Shiga." Pantas dulu ibu mengatakan bahwa Tecu boleh memakai Shibok atau Shiga. "Dan engkau akan memakai Siang mana, Bun Beng?" Kakek itu memandang tajam wajah muridnya yang disinari api unggun. "Tentu saja Shiga." "Gak, Bun Beng, seorang anak yatim piatu." Suara ini agak tersendat oleh keharuan. Kakek itu memegang pundak Bun Beng. "Kematian orang bukanlah hal yang patut disusahkan, muridku. Kita semua manusia yang dilahirkan, suatu saat pasti akan mati, dan mati berarti terbebas daripada duka nestapa dan derita perasaan di waktu hidup. Jangan mengira engkau setelah ditinggal ayah bundamu lalu menjadi seorang manusia yatim piatu yang tidak mempunyai apa-apa. Tengok di kanan kirimu, semua yang tampak, tumbuhan dan binatang, adalah teman-teman hidup senasib. Dan semua manusia di dunia ini adalah saudara-saudara sendiri.
Langit adalah ayahmu yang sejati, sedangkan bumi adalah ibumu yang sejati. Takut apa? Anak itu memandang wajah gurunya. Hatinya besar sekali dan ia tersenyum. Terima kasih, Suhu. Apalagi kalau Teochu dapat bertemu dan berkenalan dengan tokoh-tokoh sakti di dunia ini, tentu Teochu takkan merasa kesepian. Di dunia ini banyak manusia-manusia yang mulia hatinya, seperti Suhu. Dan sakti, seperti pendekar siluman. Suhu juga sakti sekali. Tidak tahu siapa lebih sakti antara Suhu dan pendekar siluman yang berkaki buntung itu? Gurunya tertawa. Tidak salah kata-katamu. Dunia ini penuh orang sakti. Dan pendekar super sakti itu adalah seorang di antara mereka, dibandingkan dengan dia, Suhumu ini bukan apa-apa. Suhu terlalu merendahkan diri. Teochu tidak percaya. Memang, sebaiknya engkau pun selama hidupmu bersikaplah seperti aku, Bun Beng. Rendah hati bukan rendah diri. Orang yang rendah hati akan berhasil memperoleh kemajuan pesat, sebaliknya orang yang tinggi hati akan tergelincir oleh kesombongannya sendiri. Namun, bicara tentang pendekar super sakti yang kini kabarnya menjadi majikan Pulau Es, dia memang merupakan seorang muda yang mempunyai ilmu kepandaian luar biasa sekali, bukan hanya ilmu silat tinggi-tinggi sebagai murid yang mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau Es, juga dia memiliki ilmu sihir yang luar biasa sekali. Sungguh sukar membayangkan mencari orang yang dapat menandinginya dalam ilmu kesaktian. Sudahlah, kita mengaso, besok kita melanjutkan perjalanan. Kelak engkau tentu akan dapat bertemu dengan mereka dan membuktikan sendiri bagaimana lihai mereka itu. Membayangkan para pendekar ini, Bun Beng melupakan kedukaannya tentang ayah bundanya dan malam itu ia tertidur di dekat api unggun, bermimpi tentang pendekar-pendekar sakti yang menunggang naga dan pandai menangkap geledek. Pada keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Melakukan perjalanan bersama gurunya amatlah menggembirakan hati Bun Beng karena gurunya itu tahu akan segala hal, bahkan tahu akan nama setiap gunung yang mereka lalui, atau nama setiap kota, dusun, bahkan sungai. Ketika mereka tiba di tepi sungai Huangho di sebelah barat kota Chinan, Bun Beng mendapat kenyataan pertama bahwa gurunya memang bukan orang sembarangan. Ketika suhunya mengajaknya berjalan-jalan di tepi sungai yang ramai penuh dengan nelayan dan perahu-perahu layarnya, tiba-tiba muncul 3 orang berpakaian pengemis yang serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya. Harap kalian bangun kembali. Agaknya Samwi, kalian bertiga, sudah salah mengenal orang. Kakek Xiaola menggerakkan tongkat bututnya minta mereka bangkit. Akan tetapi 3 orang kakek jembel itu tidak mau bangkit, bahkan seorang di antara mereka yang bertubuh bongkok segera berkata, kami dari Peklian Kaipang selamanya tidak berani bersikap kurang ajar terhadap Xiao Limpai, apalagi terhadap Lo Cianpue Xiao Lam Lo Suhu. Mohon tanya, ada keperluan apakah Lo Cianpue datang ke tempat ini? Barangkali saja kami dapat membantu. Mendengar bahwa mereka adalah anak buah Peklian Kaipang, atau lebih tepat hanya sisa-sisa dari anak buah perkumpulan pengemis teratai putih yang terkenal itu, setelah Peklian Kaipang terbasmi oleh pemerintah Manchu, baca pendekar super sakti, kakek Xiao Lam tidak membantah lagi dan berkata, kami berdua ingin menonton keramaian di muara sungai Huangho, dan sedang mencari perahu untuk disewa. Wajah 3 orang pengemis itu berubah, kaget dan pucat. Ke sana. Lo Cianpue, di antara kami dan para nelayan, siapakah yang berani pergi ke sana dalam waktu ini? Mencari mati saja. Akan tetapi tentu saja Lo Cianpue lain lagi, dan kalau saja kami berkepandaian tinggi seperti Lo Cianpue, agaknya takkan dapat menahan keinginan hati menonton keramaian itu. Lo Cianpue membutuhkan perahu? Kami mempunyai sebuah, boleh Lo Cianpue pakai. Kalau mencari sewa, kami kira tidak ada nelayan yang mau menyewakan perahunya pergi ke muara. Marilah, Lo Cianpue. Ketiga orang jembel tua itu bangkit berdiri dan melangkah pergi, sikapnya seperti tidak acuh lagi padahal tadi begitu menghormat. Memang, aneh-anehlah sikap orang Kangou dan hal ini mulai dimengerti oleh Bun Beng. Gurunya mengikuti 3 orang kakek jembel itu dan Bun Beng juga cepat mengikuti gurunya. Di pantai sungai agak menyendiri dan jauh tempat ramai 3 orang kakek jembel itu berhenti dan menunjuk ke sebuah perahu kecil yang berlabuh di pinggir sungai. Itulah perahu kami, sekarang kami serahkan kepada Lo Cianpue, menjadi perahu Lo Cianpue. Silakan dan maaf kami mempunyai urusan lain, Lo Cianpue. 3 orang kakek itu lalu pergi begitu saja, tidak menanti terima kasih.
Dan anehnya gurunya juga tidak menyatakan terima kasih sehingga diam-diam Bun Beng menjadi tidak puas atas sikap gurunya yang dianggapnya kurang terima. Agaknya kakek Xiao Lam dapat melihat isi hati muridnya maka ia berkata. Di dalam dunia Kangou terdapat paham bahwa di antara golongan sendiri, sebuah benda adalah milik bersama, terutama kalau dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Dan, pemberian benda yang sudah merupakan kewajaran, tidak perlu dibalas dengan terima kasih. Hal itu hanya akan menimbulkan ketidakpuasan si pemberi yang menganggap orang itu bersikap sungkan seperti orang asing bukan segolongan. Kalau tadi aku mengucapkan terima kasih, tentu mereka akan menganggap bahwa aku sombong dan tidak mau menganggap mereka sebagai segolongan. Bun Beng melongo dan mengangguk-angguk. Betapa anehnya orang-orang Kangou itu, pikirnya. Akan tetapi ia mulai memperhatikan perahu itu. Sebuah perahu yang buruk akan tetapi kokoh kuat, dengan tiang layar dari bambu dan layar-layarnya banyak yang sudah ditambali, seperti pakaian 3 orang kakek jembel tadi. Bukan seperti perahu yang baik, akan tetapi lumayan dan cukup kuat. Kakek Xiao Lam mengajak Bun Beng naik ke perahu, melepas ikatan dan menggunakan dayung menggerakkan perahu ke tengah sungai yang amat lebar itu. Makin lama makin ke tengah dan Bun Beng belajar caranya mendayung. Mula-mula memang sukar sekali, apalagi kalau harus menerjang arus air, akan tetapi lama-lama ia menjadi bisa dan dapat menguasai cara mendayung. Perahu meluncur mengikuti arus air ke timur dan kakek Xiao Lam mengembangkan sebuah layar kecil untuk membantu lajunya perahu. Bun Beng benar-benar mereka gembira. Selamanya belum pernah ia berlayar dan sekali berlayar dia belajar mendayung dan mengemudikan perahu. Ternyata jauh lebih enak melakukan perjalanan dengan perahu, tidak melelahkan seperti kalau melakukan perjalanan darat dengan jalan kaki. Juga pemandangan alamnya tidak kalah menariknya karena di kanan kiri sungai itu tampak lembah yang subur dan diseling pegunungan dan hutan-hutan liar menghijau. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali mereka tiba di sebuah tikungan yang menurun. Arus airnya kuat dan berubah ganas, berombak dan mengandung banyak putaran air sehingga kakek Xiao Lam turun tangan sendiri memegang kemudi dengan dayung. Setelah menikung dan air tidak begitu ganas lagi, tiba-tiba Bun Beng meloncat berdiri dan menuding ke depan sambil berkata. Suhu, lihat. Banyak perahu di depan, dan banyak orang di sana. Ada benderanya segala, siapakah mereka itu? Kau tenanglah Bun Beng dan jangan mengeluarkan ucapan. Lihat saja dan jangan mencampuri kalau terjadi sesuatu. Mereka adalah rombongan partai-partai persilatan dan agaknya keramaian belum dimulai, semua orang masih bersikap menunggu-nunggu. Kakek itu bangkit dan berkata lirih, hatinya tegang karena dia dapat merasakan betapa suasana amat panas dan sewaktu-waktu dapat meledak perpecahan di antara orang-orang Kangou yang memperebutkan pusaka. Setelah perahu mereka mendekat, kakek itu menyuruh Bun Beng untuk duduk diam saja, mengemudikan perahu dan menyuruh muridnya mengambil jalan tengah. Banyak perahu malang melintang, agaknya memang sengaja mereka yang berada di perahu itu memancing-mancing keributan. Sekali saja ada perahu bertumbukan, tentu akan terjadi keributan itu. Ketika kakek Xiao Lam dapat membaca tulisan pada bendera, terkejutlah dia karena ternyata bahwa yang berkumpul di situ dan seolah-olah menghadang itu adalah rombongan bajak sungai Hek Liongpang, perkumpulan naga hitam, yang terkenal pada masa itu dan yang tidak saja menjadi bajak di muara sungai Huangho, bahkan kadang-kadang turun ke laut dan mengganggu kapal-kapal di Laut Pohai. Akan tetapi kakek ini bersikap tenang saja, membisikkan kepada muridnya agar memperlambat lajunya perahu mereka. Tiba-tiba tampak seorang di antara para bajak itu berdiri di kepala perahu yang menghadang di depan, kemudian terdengar suaranya lantang seperti berbunyi. Dari 8 penjuru muncul harimau dan naga datang ke muara memperebutkan mustika. Yang merasa dirinya bukan harimau atau naga pergilah jangan mencari jalan ke neraka. Kakek Xiao Lam masih tetap tenang, bahkan kini ia menggunakan tongkatnya dipukul-pukulkan dan digoyang-goyangkan ke dalam air seperti bermain-main. Tongkatnya menerbitkan suara berirama lalu terdengarlah kakek ini bernyanyi. Harimau dan naga memperebutkan mustika biarlah. Sang kucing tidak menghendaki apa-apa hanya menonton menggunakan mata sendiri siapa yang ambil peduli. Bun Beng yang mengemudikan perahu tidak begitu mengerti apa yang dimaksudkan dengan nyanyian-nyanyian itu, akan tetapi ia terbelalak kaget melihat betapa tongkat suhunya yang dipermainkan di air itu selain menerbitkan suara berirama, juga menimbulkan gelombang yang membuat perahu-perahu penghalang itu terombang-ambing, bahkan terdorong minggir. Juga para pimpinan bajak mengerti bahwa kakek itu ternyata memiliki kepandaian dahsyat,
maka perahu-perahu mereka minggir memberi jalan dan mereka semua berdiri di kanan kiri sambil memberi hormat mengangkat kedua tangan ke depan dada ketika perahu kecil itu lewat. Bajak yang tadi bernyanyi, kini bernyanyi pula, suaranya lantang. Burung terbang dapat dipanah, ikan berenang dapat dijala, binatang lari dapat dijebak. Kami yang bodoh tidak dapat mengenal naga sakti yang menunggang angin dan mega. Maaf, maaf, maaf. Akan tetapi kakek Xiao Lam tidak menjawab, hanya dengan tenang membantu muridnya mengemudikan perahu yang kini meluncur lewat rombongan bajak yang menghadang itu. Setelah beberapa kali melewati tikungan dan tidak tampak lagi bajak, Bun Beng tak dapat menahan keinginan hatinya yang sejak tadi berdebar tegang. Suhu. Apakah artinya semua nyanyian tadi? Sikap mereka begitu menakutkan akan tetapi Suhu hanya bernyanyi untuk mengalahkan mereka. Apa artinya? Kakek itu menghela napas panjang lalu menggeleng kepala. Gerombolan bajak dapat mempergunakan kata-kata indah, bahkan dapat menggunakan ujar-ujar, hal ini saja menunjukkan bahwa golongan bajak pun telah amat maju. Tentu ketua Hekliongpang yang sekarang ini bukan orang sembarangan. Bajak? Apakah mereka itu bajak, Suhu? Gurunya mengangguk. Mereka adalah anak buah bajak Sungai Hekliongpang yang mengganas di muara Sungai Huangho. Nyanyian mereka tadi menyindirkan bahwa di muara sungai kini sedang didatangi tokoh-tokoh Kangou Sakti yang diumpamakan naga dan harimau memperebutkan mustika yang agaknya dimaksudkan pusaka-pusaka itu. Dan mereka itu menjaga agar tokoh yang tidak berkepandaian tinggi, tidak perlu mendekat karena hanya akan merupakan gangguan saja. Ketua mereka pun merupakan seorang di antara mereka yang dianggap naga harimau. Bun Beng mengangguk-angguk. Kalau begitu, Suhu tadi menyindirkan bahwa sebagai kucing Suhu hanya ingin menonton. Akan tetapi biarpun kucing, bukan sembarang kucing. Tongkat Suhu menimbulkan gelombang membuat mereka sadar bahwa Suhu bukan sembarang kucing melainkan seekor naga yang menunggang angin dan mega. Bukankah begitu, Suhu? Gurunya mengangguk. Nyanyian mereka terakhir tadi dipergunakan untuk memuji dan minta maaf. Padahal kata-kata itu berasal dari kata-kata pujian Nabi Hong Hu Chu yang ditujukan kepada Nabi Lo Chu setelah kedua nabi itu saling berjumpa dan bercengkerama. Perahu meluncur terus dan menjelang senja perahu mereka melalui sungai yang menyempit, diapit dinding batu karang menggunung. Kembali Bun Beng yang tadinya melewatkan waktu dengan berlatih pedang yang dibawanya, pedang biasa yang selalu ia pergunakan untuk berlatih ilmu silat pedang, menghentikan latihannya dan berseru. Suhu. Di atas tebing itu. Banyak tentara. Dan bendera itu ada huruf besarnya berbunyi Kosu, guru negara. Wah, banyak sekali tentaranya, agaknya berjaga-jaga di daerah ini. Kita sudah hampir sampai. Simpan pedang itu. Selewatnya 2 tebing itu kita tiba di muara dan di pulau-pulau tengah sungai. Di tempat itulah keramaian terjadi karena dikabarkan bahwa tempat rahasia penyimpanan pusaka berada di situ. Agaknya tentara negeri menjaga dan melarang orang mendekatinya dari darat. Cepat, kita minggirkan perahu, berlindung di bawah tebing, di bawah batu karang yang menonjol itu. Kakek Xiao Lam membantu muridnya mendayung perahu sehingga perahu mereka meluncur cepat ke bawah batu karang. Kakek itu melontarkan tali dan dikaitkan pada batu karang sehingga perahu mereka menempel batu karang dan tidak hanyut. Malam tiba dan mereka makan roti kering sambil minum arak merah yang dibawa kakek itu sebagai bekal. Angkasa penuh bintang berkelap-kelip dan sambil menanti lewatnya malam, kakek Xiao Lam bercakap-cakap dengan muridnya. Suhu, kenapa kita tidak melanjutkan perahu sampai ke pulau-pulau itu? Berbahaya. Hari sudah malam dan gelap, lebih baik kita menanti di sini dan besok pagi baru kita berangkat ke sana. Dalam keadaan gelap, sungguh tidak baik kalau kita melibatkan diri dengan urusan mereka. Kalau hari terang, tentu aku dapat melihat keadaan dan menyesuaikan diri. Suhu, selain pendekar siluman yang menjadi majikan Pulau Es, siapa lagi mereka yang dahulu memperebutkan diri Tecu? Sampai sekarang Suhu belum menceritakan keadaan mereka kepada Tecu. Yang mukanya berwarna merah adalah anak buah dari Pulau Neraka. Pulau Neraka? Sungguh menyeramkan namanya. Di mana itu, Suhu? Sampai sekarang belum ada tokoh Kang Ou yang mengetahuinya, bahkan mendengarnya pun baru akhir-akhir ini. Pulau Neraka sama aneh dan penuh rahasia seperti Pulau Es. Akan tetapi Pulau Es ini sudah puluhan tahun dikenal namanya, sungguh pun tidak pernah ada pula yang pernah melihatnya, kecuali pendekar siluman dan anak buahnya, tentu saja.
Datuk-datuk golongan hitam dan putih dahulu memperebutkan dan mencari, karena kabarnya pusaka peninggalan Bukek Xiansu berada di sana. Namun tidak pernah ada yang berhasil. Adapun pulau neraka ini sebenarnya hanya dikenal sebagai dongeng yang turun-temurun di antara tokoh Kangou ulama. Kabarnya sebuah pulau yang amat berbahaya, tidak dapat didatangi manusia, penuh dengan racun. Tidak hanya binatang-binatang beracun, bahkan buah-buahan, tetumbuhan dan batu-batuan di sana beracun semua. Maka, amatlah mengagetkan ketika muncul tokoh-tokohnya dari sana yang kesemuanya berwarna-warni kulit tubuhnya. Mengerikan. Wah, hebat. Apakah muka mereka itu diberi warna untuk membedakan tingkat mereka? Kakek itu menggeleng kepala. Ketika aku bertemu dengan mereka 5 tahun yang lalu di kuil tua, aku terkejut dan memperhatikan. Warna-warna pada muka mereka bukan warna buatan, melainkan warna dari dalam kulit. Agaknya, melihat keadaan mereka dahulu itu, makin terang dan muda warna mukanya, makin tinggi tingkatnya. Dan kabarnya pulau neraka itu dipimpin oleh seorang yang memiliki kepandaian seperti iblis. Akan tetapi entahlah tak pernah ada orang yang bertemu dengannya. Bahkan anak buah mereka pun baru sekali itu kulihat. Aku pun masih heran memikirkan bagaimana mereka itu tahu tentang dirimu dan hendak merampasmu, sungguh merupakan hal yang membingungkan dan sukar dimengerti. Bun Beng makin tertarik dan makin terheran-heran. Kalau tokoh-tokoh yang lain itu siapakah, Suhu? Mereka juga bukan orang-orang sembarangan. Ternyata mereka yang hanya merupakan anak buah tingkat rendah saja sudah mampu menandingi 2 orang tokoh pulau neraka. Mereka itu adalah anak buah dari perkumpulan Tian Liongpang yang baru sekarang muncul akan tetapi begitu muncul menggegerkan dunia Kangou karena tokoh-tokohnya berilmu tinggi. Kabarnya ketua mereka yang baru juga seorang aneh sekali yang ilmu kepandaiannya tidak lumrah manusia. Kalau begitu, jika nanti tokoh-tokoh Pulau Es, Pulau Neraka dan Tian Liongpang muncul, tentu mereka yang akan menjago dan mampu memperebutkan pusaka-pusaka itu. Siapa yang akan mampu menandingi mereka? Kakek itu menggeleng kepala dan menghela napas panjang. Kau tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, Bun Beng. Ilmu kepandaian tidak ada batasnya dan tidak mungkin dapat diukur sampai di mana puncaknya. Di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang pandai. Yang tidak pernah memperlihatkan diri malah memiliki kepandaian menggila. Kini, setelah ada umpan berupa berita pusaka-pusaka itu, aku hendak melihat apakah orang-orang sakti itu tidak tertarik. Kalau mereka muncul, tentu akan ramai sekali. Dan jangan kira pihak lain tidak mempunyai jago-jagonya. Pemerintah mempunyai banyak orang-orang pandai, dan kalau sekarang koksu kerajaan muncul, tentu kepandaiannya hebat. Apalagi ada kudengar bahwa koksu mempunyai 2 orang pembantu yang ilmu kepandaiannya sukar dikatakan sampai di mana tingginya. Mereka itu jarang dikenal orang kepandaiannya, akan tetapi mengingat bahwa mereka adalah 2 orang pendeta lama dari Tibet, aku dapat menduga bahwa tentu ilmu kepandaiannya luar biasa sekali. Dengan hati penuh keheranan dan kekaguman, Bun Beng mendengarkan penuturan suhunya dan akhirnya ia dapat pulas juga di atas perahu setelah menanti dengan hati tidak sabar agar malam lekas terganti pagi. Kakek itu memandang wajah muridnya di bawah bintang-bintang yang suram, menarik napas panjang dan berbisik seorang diri. Bocah ini bukan anak sembarangan. Entah nasib apa yang menantinya. Agaknya dia ditakdirkan akan terlibat dalam keributan tokoh-tokoh sakti yang muncul di tempat ini. Semoga dia kelak akan dapat berdiri di atas kebenaran, keadilan dan menjadi hamba kebajikan, mencuci noda ayah bundanya. Kakek ini pun lalu duduk bersila, bersamadi untuk memberi istirahat kepada tubuhnya yang tua. Sementara itu, di dalam tenda besar yang didirikan di atas tebing sungai, seorang kakek berkepala botak memimpin perundingan, menghadapi meja yang dikelilingi oleh 3 orang panglima dan 2 orang pendeta gundul. Kakek botak ini bukan orang sembarangan karena dialah koksu kerajaan Cheng yang belum ada setahun diangkat oleh kaisar sebagai pengganti putri Nirahai yang lenyap. Kakek botak ini tadinya adalah seorang pertapa di pegunungan Gobisan, seorang keturunan India akan tetapi memakai nama Tionghoa. Namanya Bong Jikun dan julukannya Imkan Senjin, Nabi Akhirat. Ilmu kepandaiannya memang tinggi sekali dan setelah mendemonstrasikan ilmu-ilmunya dan mengalahkan semua jago kerajaan, dia diangkat menjadi koksu dan mengepalai semua jagoan kerajaan. Imkan Senjin ini pulalah yang berhasil menemukan peta rahasia yang menunjukkan tempat penyimpanan pusaka-pusaka yang diperebutkan itu dan kini kaisar mengutus dia sendiri memimpin pasukan pengawal.
membawa pembantu-pembantunya untuk menuju ke pulau di muara Sungai Huangho karena kaum Kang Ou yang bertelinga tajam itu rupanya telah dapat mendengar akan hal ini sehingga pihak kerajaan merasa khawatir kalau mereka didahului oleh kaum Kang Ou. Imkan Sengjin Bong Jikun memblokir kedua tebing di kanan kiri muara dari mana mereka dapat menjaga dan memandang ke arah pulau-pulau itu, dan malam itu Imkan Sengjin mengadakan perundingan dengan 5 orang pembantunya. 2 orang pendeta itu bukan lain adalah Tian Tok Lama dan Tai Li Lama, 2 orang pendeta lama dari Tibet yang kini diperbantukan oleh kaisar di istananya. Di dalam cerita pendekar super sakti, 2 orang pendeta lama ini sudah muncul sebagai orang-orang yang sakti dan sukar dicari tandingannya. Adapun 3 orang panglima yang berpakaian perang dan kelihatan gagah perkasa itu pun bukan sembarangan orang, melainkan jagoan-jagoan tingkat tinggi yang mengepalai pasukan pengawal istana. Maaf Koksu. Sungguh saya tidak mengerti mengapa Koksu begitu sabar dan mendiamkan saja berkumpulnya orang-orang Kang Ou itu. Mengapa memberi kesempatan kepada mereka sehingga membahayakan pusaka yang akan kita ambil? Bukankah lebih baik kita turun tangan mengusir mereka? Kalau mereka membangkang, apa sukarnya menangkap dan membasmi mereka sebagai pemberontak? Tanya Betty Kong, panglima yang tampan, tinggi besar dan gagah perkasa, bermuka merah dan bermata lebar, pantas menjadi seorang panglima besar atau jenderal yang kosen. 2 orang panglima lainnya mengangguk-angguk menyatakan setuju dengan pertanyaan ini karena mereka pun merasa penasaran. Hanya kedua orang pendeta lama itu yang duduk dengan tenang, tidak bicara apa-apa hanya menanti apa yang akan menjadi jawaban Imkan Sengjin. Kakek botak yang tubuhnya tinggi kurus itu tersenyum memandang si penanya, kemudian mempermainkan jari-jari tangannya, ditekuk-tekuk sehingga mengeluarkan bunyi krak-krok-krok. Tahukah kalian apa yang menyebabkan bunyi ini jika buku-buku jari ditekuk? Yang mendatangkan bunyi adalah pecahnya gelembung-gelembung yang terhimpit. Hehehe, Bego Ansue, Jenderal Bhe, sebagai seorang panglima perang tentu engkau sudah tahu akan siasat-siasat perang, bukan? Ada saatnya menyerang, ada pula saatnya mundur dan ada saatnya bersabar menanti kesempatan baik. Menghadapi partai-partai orang Kang Ou sekarang ini, aku mengambil siasat menanti dan melihat. Mengertikah kalian semua mengapa kita harus menanti dan melihat apa yang akan mereka kerjakan? Kelima orang pembantunya itu tidak ada yang mengerti, dan Betty Kong berkata lagi. Sungguh saya bingung. Mengapa Koksu mengambil siasat ini? Mereka adalah orang-orang Kang Ou dan di antara mereka banyak terdapat tokoh-tokoh sakti, akan tetapi selama ini mereka tidak mengambil sikap bermusuh terhadap pemerintah. Kalau sekarang kita mempergunakan kekuasaan minta mereka mundur, tentu mereka tidak membantah. Menurut para penyelidik, mereka itu bukan hanya tertarik untuk mendapatkan pusaka-pusaka, melainkan juga menggunakan kesempatan ini untuk berpibu, mengadu kepandaian untuk menentukan siapa yang pantas disebut jago nomor 1 atau datuk paling tinggi. Segala perkara kosong itu perlu apa dibiarkan mengacau usaha kita mencari pusaka? Jenderal Betty Kong ini semenjak kecil adalah orang peperangan, maka sikapnya jujur dan keras, siasatnya pun keras dan tidak mempunyai sifat pelintat-pelintut menggunakan akal bulus. Imkan Sengjin tertawa bergelak. Hahaha. Sekali ini engkau salah, Bego Ansue. Bukan hanya kesalahan satu macam, melainkan semua pendapatmu itu keliru dan meleset. Melihat sinar mata penuh tantangan dari atasannya itu, Betty Kong menunduk, dan suaranya perlahan ketika ia berkata. Tentu Koksu yang benar, saya mohon penjelasan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan siasat Koksu. Pertama, perlu kalian berlima tahu bahwa peta yang ada pada kita hanyalah menunjukkan kepulauan ini sebagai penunjuk pertama. Hal ini menurut perkiraanku, jelas menandakan bahwa tempat pusaka itu bukan di sini, melainkan harus dicari mulai dari tempat ini, yaitu pulau-pulau yang berada di tengah muara. Karena belum diketahui jelas di mana tempatnya, sedangkan kita sendiri masih meraba-raba dan mencari-cari, perlu apa kita mendahului mereka mencari dan membiarkan mereka diam-diam mengawasi kita dan akan turun tangan apabila pusaka sudah kita dapatkan. Daripada diawasi, lebih mudah mengawasi. Orang-orang Kang Ou itu hidungnya tajam, biarlah mereka yang mencarikan untuk kita. Kalau secara kebetulan sekali di antara mereka ada yang berhasil, kita sergap. Kalau tidak demikian, bayangkan saja betapa besar bahayanya kalau kita mencari-cari dan ratusan orang Kang Ou itu mengintai seperti sekawanan burung Raja Wali mengintai mangsanya. Bagaimana pendapat kalian? 5 orang pembantu itu mengangguk-angguk tanda setuju. Kalau mereka tidak berhasil mencari dan pergi, sudahlah. Mereka tidak memusuhi pemerintah,
Maka apa untungnya kalau kita menggunakan kekerasan mengusir mereka sehingga menimbulkan dendam dan permusuhan karena benci kepada pemerintah? Bukankah rugi sekali kalau kita mengusir mereka? Pertama, mereka akan membenci dan memusuhi pemerintah. Kedua, mereka tentu penasaran dan akan mengintai gerak-gerik kita dalam mencari pusaka. Kembali 5 orang pembantunya mengangguk membenarkan dan diam-diam kagum akan pandangan yang luas dan perhitungan masak ini. Entah mereka berpibu mengadu kepandaian di pulau itu? Hahaha. Biarlah. Makin berkurang kaum Kangou yang saling bebunuhan, makin kurang bahayanya bagi pemerintah. Selain itu aku pun ingin sekali menonton pibu. Haha, tak dapat disangkal pula bahwa tangan kita yang mempelajari banyak ilmu ini menjadi gatal-gatal kalau mendengar orang sakti mengadu pibu. Apa salahnya kalau kita pun meramaikan pibu mereka itu? Kita berlima. Hehe, berenam dengan aku maksudku, agaknya bukan merupakan tanding yang lemah. Akan menggembirakan sekali, haha. Kini 2 orang pendeta lama itu yang mengangguk-angguk karena mereka berdua pun ingin sekali menyaksikan, bahkan kalau mungkin menguji kepandaian kaum Kangou yang terkenal dan terutama sekali dia yang nanti terpilih menjadi datuk nomor 1. Ketika perundingan di dalam kemah itu berlangsung, kakek Xiao Lam sedang bersamadi dengan tenangnya, sedangkan Bun Beng sudah pulas. Menjelang pagi, karena kakek Xiao Lam sadar dari samadinya karena ia mendengar suara perlahan di permukaan air, suara sebuah perahu meluncur datang mendekati perahunya. Namun kakek itu pura-pura tidak tahu dan duduk bersila dengan tenangnya, hanya diam-diam ia bersiap-siap menjaga diri dan muridnya kalau-kalau ada bahaya mengancam. Dari gerakan perahu ketika ia menghitung gerakan, ia tahu bahwa ada 6 orang meloncat ke atas perahunya, dan orang-orang ini biarpun memiliki ginkang yang tinggi, bagi dia bukan merupakan lawan yang perlu dikhawatirkan. Maka dia tetap pura-pura tidak tahu. Kita sergap dan ikat, bisik seorang di antara mereka. Legalah hati kakek Xiao Lam karena bisikan itu mempunyai arti bahwa dia dan muridnya hanya akan ditangkap, tidak dibunuh, maka dia pun mengambil keputusan untuk tidak melakukan perlawanan. Hei! Apa ini? Lepaskan! Bun Beng meronta-ronta dengan kaget ketika ia terbangun dan melihat ada seorang laki-laki mengikat kedua tangannya. Suhu! Diamlah, Bun Beng. Mereka tidak berniat jahat, kata kakek Xiao Lam dengan sabar. Tidak berniat jahat mengapa membelenggu kita? Bun Beng membantah, terheran-heran. Kini guru dan murid itu telah dibelenggu kedua tangan mereka ke belakang dan mereka melihat 6 orang laki-laki bersenjata golok besar berdiri di atas perahu. Engkau benar, orang tua. Kami tidak berniat jahat. Bukankah kalian hendak menonton keramaian? Nah, Pangcu kami tidak ingin melihat penonton membikin ribut, akan tetapi juga tidak mau merampas hak seorang penonton. Mari, kalian akan mendapat tempat yang amat baik sehingga akan dapat menonton dengan enak, haha. Tubuh guru dan murid itu lalu diangkat, dipindahkan ke dalam perahu mereka yang mereka dayung cepat-cepat menuju ke sebuah pulau terbesar yang berada di tengah muara. Tanpa banyak cakap mereka meminggirkan perahu, disambut oleh seorang laki-laki berkumis pendek dan membawa sebatang pedang di punggungnya. Sikapnya berwibawa, matanya tajam dan biarpun usianya paling banyak 45 tahun, namun mudah diduga bahwa dia tentulah pemimpin dari orang-orang ini. Lemparkan mereka di pantai, kemudian cepat sembunyikan perahu dan kembali bersembunyi di tempat semula, kata orang berpedang itu setelah melempar pandang kepada kakek Xiao Lam. Baik, Pangcu, jawab anak buahnya akan tetapi orang berpedang itu sudah berkelebat cepat sekali, lenyap dari situ. Kakek Xiao Lam dan Bun Beng lalu digotong keluar dan ditinggalkan di pantai pulau itu, kemudian 6 orang bersama perahunya pergi. Semua ini dilakukan menjelang pagi ketika cuaca masih gelap. Keadaan sunyi sekali setelah orang-orang yang menangkap mereka itu pergi. Bun Beng memandang ke sekelilingnya. Pulau itu cukup besar, merupakan pulau berbentuk anak bukit yang tinggi juga. Hanya pantai di mana mereka ditinggalkan itu yang datar akan tetapi dari tempat itu dapat diduga bahwa pantai lain, di sekeliling pulau itu tentu merupakan tebing-tebing yang tinggi. Juga ia mendapat kenyataan bahwa pulau itu berada di muara paling ujung, dan sudah berbatasan dengan laut sehingga kadang-kadang tampak ombak laut naik dan membentur tebing karang pulau itu di sebelah luar. Ketika berusaha memandang ke seberang, yaitu di kanan kiri sungai yang telah menjadi luas sekali itu, dia hanya melihat beberapa sinar api berkelap-kelip. Keadaan sunyi sekali seolah tempat itu tidak ada manusianya,
Padahal dia dapat menduga bahwa di sekitar tempat itu, mungkin di atas pulau dan sudah terang sekali di seberang, di tebing-tebing tinggi, penuh dengan tokoh-tokoh Kang Ou yang sakti, penuh pula dengan pasukan pengawal. Hatinya berdebar tegang ketika ia teringat akan keadaan dirinya dan suhunya. Suhu, Tecu masih tidak mengerti mengapa Suhu tidak melawan? Kita ini dibelenggu dan dilepaskan di sini, apa sih kehendak mereka? Apakah benar-benar kita disuruh menonton akan tetapi tidak boleh bergerak maka dibelenggu seperti ini? Sabar dan tenanglah, Bun Beng. Engkau pergi hendak mencari pengalaman, ingat. Nah, justru pengalaman-pengalaman yang tidak enaklah yang merupakan pengalaman tak terlupakan dan mengandung banyak pelajaran. Mereka itu tidak berniat jahat, karena kalau demikian, tentu tadi mereka akan membunuh kita dan tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka berbuat begitu. Mereka hanya menangkap kita dan buktinya kita ditinggalkan di sini. Akan tetapi, mengapa, Suhu? Apa maksudnya semua? Aku sendiri tidak tahu dengan pasti, hanya dapat menduga-duga saja. Kalau dugaanku tidak meleset terlalu jauh, kita sekarang bukan menjadi penonton lagi, Bun Beng, melainkan ikut pula main dalam keramaian ini, bahkan menjadi pemegang peran babak pertama dalam adegan pembukaan. Bun Beng membelalakan matanya. Apa maksud Suhu? Agaknya para partai dan tokoh Kang Ou yang sudah berkumpul dengan sembunyi-sembunyi di sekitar tempat ini, merasa ragu-ragu untuk memulai keramaian ini, melihat adanya pasukan-pasukan pemerintah yang sudah memblokir tempat ini. Mereka mengambil sikap menunggu dan melihat, tidak ada yang berani memulai karena resiko dan bahayanya amat besar. Selain adanya saingan yang berat dan banyak jumlahnya, di sini terdapat pula pasukan pemerintah yang dipimpin sendiri oleh Koksu. Hal ini tentu saja bukan merupakan hal sepele yang boleh dibuat main-main. Oleh karena itu, dengan adanya kita sebagai orang luar atau katakan penonton, maka mereka mendapat kesempatan baik untuk menarik kita dan kita dijadikan semacam umpan, atau lebih tepat merupakan sumbu untuk meledakkan keramaian. Mereka semua bersembunyi, dan mereka taruh di sini yang dapat dilihat dari semua penjuru kalau matahari sudah muncul nanti. Kehadiran kita ini pasti menarik semua orang dan tentu akan ada yang mulai muncul sehingga pesta dapat dimulai. Kurang ajar sekali mereka. Bun Beng mengomel. Kalau aku mereka jadikan umpan, masih tidak mengapa. Akan tetapi mereka berani menangkap dan membelenggu Suhu. Siapakah mereka yang menangkap kita tadi, Suhu? Melihat sikap mereka dalam menggunakan perahu, kiranya tidak salah kalau aku menduga bahwa mereka adalah pimpinan Hek Liongpang yang membantu ketua mereka dalam usaha perebutan ini. Si kumis yang berpedang tadi lihai dan cepat sekali gerakannya dan disebut Pangcu, ketua, agaknya dialah ketua Hek Liongpang. Hek Liongpang merupakan kekuasaan tidak resmi di muara ini, dan dalam istilah dunia Kang Ou, sekali ini keramaian mengambil tempat di wilayah atau daerah kekuasaan Hek Liongpang. Tegasnya, sekarang ini dapat dianggap bahwa Hek Liongpang menjadi tuan rumah. Tuan rumah yang bukan hanya ingin menjadi penonton saja, bahkan ingin sekali memegang peran utama dan mendapatkan pusaka yang diperkirakan terdapat di dalam daerah operasi mereka. Maka melihat betapa keramaian dapat membeku gagal dengan munculnya begitu banyak pasukan pemerintah, Hek Liongpang kini mengambil prakarsa untuk menyalakan sumbu yang akan meledakkan keramaian, yaitu kita inilah. Sekarang, apa yang akan Suhu lakukan? Apakah kita akan mandah begini saja? Kakek itu tersenyum lebar. Semenjak Xiao Lam Huixiao menjadi kakek Xiao Lam dan memelihara rambut, wajahnya yang dahulu selalu dingin membeku itu kini mulai tampak sinarnya dan terutama sekali kalau bicara dengan muridnya, ia mulai banyak tersenyum. Memang muridnya tidak seperti bocah biasa. Anak ini jalan pikirannya seperti orang tua, tidak kekanak-kanakan lagi, dan kecerewetannya menanyakan segala macam hal menandakan bahwa anak ini mempunyai hasrat besar untuk maju. Bun Beng, kalau aku menghendaki, apa sih sukarnya merobohkan 6 orang itu? Akan tetapi aku sengaja membiarkan mereka menangkap kita. Kalau saja tidak bersama engkau, tentu aku tidak sudi mengalami penghinaan dari pimpinan bajak ini. Engkau hendak mencari pengalaman dan berkenalan dengan tokoh-tokoh sakti. Nah sekarang engkau berada di tengah-tengah dan akan mengalami sendiri keramaian itu. Karena inilah aku sengaja mengalah. Kita tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari masih terlalu pagi, matahari belum bersinar, tentu mereka belum dapat melihat kita. Tunggu saja nanti kalau matahari sudah bersinar, dan kalau ikan-ikan itu sudah melihat umpan yang lezat ini,
tentu mereka akan bermunculan dan akan memenuhi idaman hatimu. Bun Beng tidak bertanya lagi dan kini ia diam-diam mengerahkan tenaganya untuk mencoba apakah dia akan dapat mematahkan belenggu yang mengikat kedua lengannya. Beberapa kali ia mengerahkan tenaganya, namun sia-sia saja. Belenggu itu terlalu kuat baginya. Biarpun kakek Xiao Lam tidak melihat usahanya ini, namun kiranya kakek itu mengetahui karena kakek itu berkata, "Muridku, usiamu belum cukup berlatih sinkang, maka tenaga dasar darimu mana mungkin dapat mematahkan belenggu. Akan tetapi, lupakah engkau akan latihan Jiu Kutkang yang kuajarkan kepadamu?" Bun Beng tertegun. Tentu saja ia telah mempelajari ilmu Jiu Kutkang itu, yaitu ilmu melemaskan diri atau cara untuk melemaskan urat dan sambungan tulang. Dia tadinya tidak dapat mengerti mengapa untuk mematahkan belenggu yang kuat, suhunya menganjurkan dia ilmu itu. Dia tidak membantah dan mulailah mengumpulkan inderanya dan mengerahkan ilmu itu sehingga kedua lengannya menjadi lemas dan lunak. Seketika ikatan pada kedua pergelangan tangan itu menjadi mengendur dan ia menjadi girang sekali. Kiranya Jiu Kutkang bukan dipergunakan untuk mematahkan belenggu, melainkan untuk membuat kedua tangannya dapat dilolos keluar tanpa mematahkan belenggu. Ia mencoba dan dengan mudahnya ia menarik keluar tangannya dari ikatan. Suhu, Tacu berhasil. Bagus, tentu saja berhasil. Akan tetapi jangan sekali-kali membebaskan kedua tanganmu, bersikaplah seperti engkau terbelenggu. Bun Beng mengerti maksud kata-kata suhunya, dia tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain bahwa belenggunya dapat terlepas. Maka sambil bersandar pada batu karang, Bun Beng mempermainkan belenggu itu dengan ilmu Jiu Kukang, melolos tangannya lalu memasukkan lagi pada belenggu yang kini hanya merupakan lingkaran tali yang tiada gunanya itu. Dia terbelenggu, akan tetapi belenggu itu malah dapat ia pergunakan untuk berlatih Jiu Kutkang, sehingga diam-diam ia mentertawakan kawan bajak yang membelenggu tadi. Baru dia saja dapat membebaskan dari belenggu, apalagi suhunya. Sungguh kawanan bajak itu benar-benar tak tahu diri, berani mati membelenggu suhunya. Matahari mulai memancarkan sinarnya di permukaan pulau itu dan hati Bun Beng sudah mulai berdebar tegang dan gembira, bukan hanya karena sinar matahari telah mengusir hawa dingin, terutama sekali karena ia mengharapkan untuk dapat menyaksikan keramaian yang tentu akan segera dimulai. Namun sampai berapa lamanya, keadaan tetap sunyi. Agaknya para tokoh itu masih merasa segan dan malu-malu kucing untuk memulai dan membuka keramaian. Bun Beng telah memasukkan kembali kedua tangannya ke dalam tali pengikat dan bersandar pada batu karang seperti yang dilakukan suhunya. Kakek itu masih bersandar pada sisi batu seperti orang tidur, kelihatannya enak dan tenang saja. Tak lama kemudian, setelah Bun Beng hampir hilang sabarnya dan sudah bergerak hendak bertanya kepada suhunya, tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali seperti burung menyambar dan tahu-tahu di dekat mereka telah berdiri dua orang laki-laki tua yang berpakaian sederhana. Dua orang kakek itu usianya antara 50 tahun, yang seorang gemuk sekali, yang kedua amat kurus namun keduanya berpakaian sederhana, berjenggot dan bermata tajam. Setelah memandang kakek Xiao Lam dengan penuh perhatian, tiba-tiba si gemuk itu menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat dan berkata, "Ah, kiranya Lo Cianpue yang berada di sini? Maafkan karena rambut Lo Cianpue yang membuat saya tidak mengenal bahwa semalam berada di sini adalah Xiao Lam Lo Cianpue dari Xiao Limpai." Mendengar ini, temannya yang kurus kelihatan kaget dan cepat berlutut memberi hormat. Kakek Xiao Lam menghela napas panjang. Kiranya rambut panjangnya itu tidak dapat menyembunyikan namanya. Ia mengerling dan melihat berkelebatnya bayangan orang. Tampak 6 orang pimpinan bajak bersama ketua mereka, dan jauh di sana tampak pula berkelebatnya banyak orang yang memiliki gerakan amat gesit tanda bahwa orang-orang pandai itu telah mulai berdatangan. Kemudian ia memandang orang gemuk yang mengenalnya, mengingat-ingat akan tetapi tidak mengenal si gemuk itu. Juga orang kurus itu tidak mengenalnya. Sementara itu, para pimpinan bajak Hek Liongpang sudah datang mendekat. Mereka ini siap dengan senjata mereka, bahkan ketuanya yang belum mencabut senjata berkata, "Siapakah Jiu yang berani datang ke wilayah kami tanpa izin?" Akan tetapi pertanyaan ini sama sekali tidak diacuhkan oleh si gemuk dan si kurus itu, seolah-olah mereka itu hanya sekumpulan lalat saja dan pertanyaan itu seperti gonggongan anjing. Juga kakek Xiao Lam tidak memperdulikan mereka, kini bertanya kepada si gemuk. "Mataku yang sudah tua mungkin tidak awas lagi maka tidak dapat mengenal Jiwi Sicu yang gagah perkasa.
Siapakah Jiwi yang mengenal aku orang tua tiada guna? Saya bernama Yapsun dan ini adalah Sute Tung S. Ikalun, pembantu saya. Kami berdua adalah utusan dari Pulau S. Utusan dari Pulau S? Bun Beng berteriak girang dan anak ini sudah menarik kedua tangannya terlepas dari ikatan sambil melompat berdiri. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.